here at 2:40, but since I have things to do, so here I am now. Tapi nggak apa-apa, saya akan waktu kita ada 100 menit ya, jam 14.40 sampai dengan 16.20. Saya gunakan waktu untuk menjelaskan RPS, nanti sisanya adalah kalian mengerjakan pretest. Okay, because for this 100 minutes, you are going to have, it is going to be divided into 2 sessions. So for one session consists of 15 minutes. Yeah, keep that in mind, that one session for theoretical learning consists of 15 minutes of learning. So since it is for each session, for each meeting, you are scheduled for 100 minutes. That means you have 2 sessions for every meeting. Ya, setiap pertemuan Anda mempunyai 2 sesi. Berarti Anda harus mengisi daftar hadir 2 kali. Ya, nanti di RPS akan saya jelaskan. Minta maaf ya karena nggak tahu nih laptopnya, karena mungkin habis minum kopi kali laptopnya tadi. Tadi ketumpahan kopi laptop saya. Jadi rada lemot banget. Doain ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa laptopnya. Ini mahasiswa, tadi saya masuk ke kelas A, saya berharap sih kelas A, B juga ikut bergabung untuk menjelaskan. Jadi nanti saya lihat udah ada kelas 1B, ini ada beberapa. Tadi saya masuk ke main room, ada kelas A tapi freeze juga kayaknya peserta non-aktif. Okay, let me share screen first. What are you going to have later for this semester for this subject? So basically, this subject is called, the name of the course is Bahasa Inggris 1 or English 1. So this is the subject code. This course or this subject consists of 2 credits. One for theoretical learning and the other one is for practicum learning. The placement is on the 2nd semester academic year 2021-2022. As for the learning period, it is going to be held from January 24th until May 20th. Tapi ini akan berakhir pembelajarannya ketika praktikum selesai. Karena nanti UAS, kita akan laksanakan UASnya itu sebelum, maksudnya pada saat pembelajaran teori selesai, kita akan langsung UAS. Jadi tidak di akhir di tanggal 20 Mei, tetapi kita bisa maju. It is going to be flexible. We are going to see later for the time. If the time is available, then we are going to conduct the final test before your practicum learning. I mean, by the time the theoretical learning ends, then we are going to have the final test. Okay, so the coordinator is myself. I am the coordinator for this subject. As for the teachers, beside myself, there will be another teacher. It is Ibu Sofia. So Ibu Sofia will teach you later this one semester for English 1. So both of us are going to be with you for this one semester for this subject English 1. Before I go further into the explanation of this course, let me inform you, since this is English 1, as I have told you via text, sorry. As I have told you via text, that this is English. So what is the purpose of this subject for students? It is to improve the students' learning. It is to improve the students' English skill. And how to improve your English skills? That is by using it. So I strongly suggest you and strongly recommend you, if you want to have a communication, try to build or try to have the communication in English way. Yeah, that way you are going to practice, you are going to implement the skill. And by implementing or practicing the skill, English is going to be a habit to you.
because you will be familiar with a lot of vocabularies, with a lot of pronunciation, with the aspects of English. So you are going to be surrounded, and you're later on, if you use English as often as possible, I mean very often, then you will be familiar with English itself, with the aspects of English, such as the pronunciation, how to pronounce the word, how to structure the sentence, how to use the correct vocab, or how to choose the diction, the correct vocabulary or diction. You are going to be familiar with those aspects. And later on, if you are already familiar with those things, later on, it is going to be your habit. Because you use it every time. You use it very often. At least, karena kalau kita bicara bahasa Inggris, perhaps for us Indonesian, it is quite difficult for us to use English every moment, since we are surrounded with bahasa Indonesia, correct? Jadi kita selalu berbicara bahasa Indonesia. So the opportunity to speak English perhaps is very rare, sangat jarang. Therefore, actually, this subject is an opportunity for the students to improve their skills in English. Karena di mata kuliah ini, you can explore more, you can practice more using English, especially the practice. Because kalau momennya memang lagi mata kuliah, Anda ngomong bahasa Inggris, ya momennya pas, gitu. Momennya pas. Terus kalau ada yang komen, ih bahasa Inggrisnya salah. So what? You are learning. Making mistakes are parts of learning. So don't worry. Don't hesitate if you make any mistakes, because mistakes are part of learning. Even for native speaker, orang-orang yang memang mereka berbahasa Inggris, kadang-kadang saya ini menurut saya. Sometimes I found those people make mistakes when they speak. Secara struktur mereka bahasanya kayaknya salah deh, strukturnya nggak kayak gitu deh. Padahal mereka native speaker. Karena memang orang bule sama halnya seperti kita orang Indonesia, kalau berbicara kan bahasa Indonesia kita ada yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sama di luar negeri juga kayak gitu, bahasa Inggris yang baik dan benar. So there are there are rules or regulation on how to use the correct vocab, the correct structure, etc. So I just want to remind you, this is actually your opportunity to improve your English skill. So every time you have a moment, every time there is an opportunity, try to speak or try to use English every time. Okay, let me continue with the explanation for the syllabus design. So, so here we are. So this subject is English 1 atau bahasa Inggris 1. Prasyaratnya tidak ada because this is your first English. Nanti kalau bahasa Inggris 2, prasyaratnya baru bahasa Inggris 1, gitu ya. So what is this subject's description? If I can describe this subject, it is basically explore about the grammatical rules. So later on, you still deal with grammatical rules, grammatical aspects. Kenapa? Because grammaticals are an important aspect in building the correct English. Tadi yang saya bilang, bahkan orang bule aja yang mereka berbahasa Inggris setiap saat, secara grammatical mereka bisa bikin kesalahan. Tetapi, of course, we want to have the correct language, using the correct structure of language. And therefore, here I put it again, grammar. Kalau bicara tentang grammar, Anda udah belajar grammar mungkin dari SD, gitu ya, udah belajar simple present tense, etc. But here, I'm going to, here at the university, at higher education level, you are going to learn about grammatical rules with different approach. Pendekatannya berbeda, ya. Pendekatannya akan berbeda.
Jadi kalau dulu Anda mungkin belajarnya adalah tentang apa? Oke, simple present tense adalah subject, verb, etc., etc. But here, later, it is going to be more on the application, on the implementation, on speaking and writing. Pendekatannya lebih kepada skill. Jadi writing, speaking. Pendekatannya ke situ. Jadi bagaimana Anda bikin kalimat, oke kalimatnya udah benar. Bukan lagi berbicara tentang SPO dan seterusnya. Ya, pendekatannya sudah, tapi di awal nanti kita bicara dulu tentang kalimat. Kalimat tuh kayak gimana sih? Biar tahu dulu, biar secara komprehensif kamu tahu yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris itu seperti apa. What is it like? What is a sentence actually in English and how to manage or how to put the correct structure of a sentence, things like that. Okay, so beside grammatical rules, you are going to learn about sentences, karena sentence itu adalah sebelum punya banyak paragraf, ngomong yang banyak gitu ya, speech, Anda perlu yang namanya sentence dulu gitu. Because speech atau speech is combined or structured from a sentence. And later you will learn about vocabularies. Of course, since you are nursing students, the vocabularies will be specified. Will be specified kepada nursing, kepada health vocabulary, health vocabulary dan nursing vocabularies. What are the appropriate use? Kalau seumpama seorang perawat, seumpama ada kalimatnya, seorang perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien 3 kali sehari, for example. Nah, itu ngomongnya gimana? Nah, kalau ditranslatekan seperti ini, is that the correct vocab? Or we use a different vocab for that sentence because it is a specified, ini sudah masuk ke area specific purpose. Jadi vocabnya sudah masuk nanti ke nursing vocabulary. Itu semua to help you to build a correct communication with the patient and with others in the context of your nursing, daily nursing, whether you work in a hospital, clinical, and other healthcare facilities. Jadi selain speaking juga ada writing. You're going to learn writing, how to make the correct writing. Tapi di sini konteksnya masih yang basic nursing, basic writing, ya, basic writing skill, belum ke dokumentasi di dalam keperawatan, implementasinya dalam penggunaan bahasa Inggris di dalam mendokumentasikan keperawatan belum sampai ke arah situ. Ini masih yang basic. And of course, reading yang akan banyak di sini mungkin reading nantinya. Jadi Anda akan deal with reading materials. Okay, let me continue. Here is your learning achievement berdasarkan kurikulum. Here is your learning achievement, mungkin. Oke, nanti seperti ini, intinya adalah berkomunikasi secara efektif kepada pihak lain. And your learning achievement for the course itself, it will be able to master English as as your communication language, and students are able to master the use of structure. Kenapa tadi ada grammatical rules dan akan ada banyak tentang materi tentang grammatical rules karena memang kalau kita bicara tentang grammar atau grammatical rules ini di dalam bahasa Inggris, di dalam komunikasi bahasa Inggris ini yang membangun bahasa Inggris yang benar. Gitu. Jadi kalau Anda ngomong, you sit down, I take paper, for example. Saya paham, but is that the correct language? Is that the correct English? Nah, pertanyaannya kan itu, ya. Because in communication, yes, understanding is the most priority, is the priority. Tetapi the use of correct English gitu seperti apa itu yang akan lebih menjadi
penekanan di dalam pembelajaran Anda. Dan itulah peranan English structure atau grammatical di dalam komunikasi bahasa Inggris. Students are able to, makanya tadi nih, ini juga terkait dengan belajar tentang kalimat, penyusunan kalimat, supaya susunan bahasa Inggris Anda itu bisa benar gitu. Lalu you are going to demonstrate the use of vocabularies, and you are going to communicate your English skill in service, in nursing care, ya, on how you communicate with your patient, with other health. Okay, and ini secara semuanya. Okay, what are the strategy? So later, since this subject consists of two credits, both a theoretical and practicum learning, and still, since we are still in a pandemic, so the learning itself still going to be online, but later there will be offline atau on-site learning, akan ada pembelajaran on-site learning di kampus. Jadi untuk praktikum, terutama untuk speaking, nanti untuk speaking itu, speaking dan listening itu akan dilaksanakan di kampus. Cuma nanti perlu penyusunan jadwal lagi, apakah, tapi nanti di jadwal praktikum ya, jadi nanti Anda di jadwal praktikum akan dijadwalkan untuk datang ke kampus untuk melakukan kegiatan praktek bahasa Inggrisnya di kampus. Cuma nanti dibagi, jamnya juga dibagi. Apalagi pengajarnya kan cuma 2 orang, saya dan Miss Sophie. Jadi saya dan Miss Sophie akan ngajar seharian, tetapi mahasiswanya nanti yang akan di rolling. Jadi berapa mahasiswa yang datang, kalau udah selesai ya berarti udah gitu. Dan mungkin akan dibagi, nanti akan ada speaking, selesai speaking yang satu di listening, seperti itu. Nanti strateginya akan, ini belum saya bahas secara detail dengan Miss Sophie, jadi nanti akan saya bahas dulu. Nanti untuk praktikum ya, kalau untuk theoretical, all of the theoretical learning will be conducted online, dan platform yang akan kita gunakan itu lebih bisa sinkron, bisa juga asinkron. Jadi bisa menggunakan, biasanya VILC, kita akan menggunakan VILC. Nah, nanti dicek apakah Anda bisa akses ke VILC atau tidak. Ya, dan pakai Zoom. Jadi akan ada Zoom, akan ada VILC. Nah, this is the time, the learning description, theoretical, itu ada satu untuk pertemuannya, tatap mukanya adalah 50 menit untuk satu SKS. Nah, kalau di jadwal, Anda lihat, Anda terjadwal itu 100 menit. That means it is 2 session. Ada 2 sesi. Jadi nanti isi daftar hadirnya 2 sesi ya. Ya, 2 sesi. Nanti kita akan lihat di jadwal. The strategy for theoretical learning, it will be conducted online based on schedule. Kalau ada perubahan jadwal terkait dengan hari libur ataupun ada kegiatan lain, baik itu kegiatan Poltekkes or anything else, silakan nanti si Pen coordinate with the teacher ya, berkoordinasi dengan dosen yang terjadwal pada hari tersebut. The learning method is generally we're still using the SCL method, and that means student-centered learning. And this is really important for English, since English adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Jadi bukan dosennya yang ditingkatkan. Kalau saya terus yang bicara bahasa Inggris, mahasiswanya pakai bahasa Indonesia, ya nanti dosennya yang bahasa Inggrisnya meningkat. Karena semakin Anda sering berbicara bahasa Inggris, yang tadi saya bilang, you are going to be familiar with the words, with the pattern. Nanti kalau udah familiar, it is going to be a habit. Yeah, so you need to get used with this. And student-centered learning, that means you are encouraged, students are encouraged to actively participate during learning. Jadi actively participate ini bukan hanya bisa dilakukan via Zoom, tapi lewat
PILC pun Anda juga bisa actively participate karena di dalam platform PILC itu juga ada ruang discussion. Saya biasanya buka room discussion. Students, if you have any, sorry, sometimes, when I use PILC platform for learning, I usually write or note on your task on the menu. Students, if you have any questions or things to ask, you may go to discussion room. Nah, nanti di situ ada saya siapkan discussion room. Anda boleh post pertanyaan di situ. Atau kalau seumpama mau menanya lewat WA, boleh. Kalau seumpama, karena kan kalau VILC juga itu ada yang live chatnya ya. Jadi nanti silakan kalau seumpama kelasnya sudah ada, Anda buka VILC-nya, pastikan Anda bisa akses. Kalau seumpama nggak bisa akses, silakan boleh lapor melalui SIPEN supaya bisa di follow up ke direktorat. Karena operatornya bukan di prodi, tapi di direktorat. Ya, ada di direktorat. Jadi kalau Anda nanya Mas Danang, boleh lapor sama Pak Danang gitu ya. Kalau seumpama trouble, nanti Pak Danang akan menindaklanjuti ke direktorat. Karena operator sistemnya itu ada di direktorat dengan Pak Depri. Oke, the theoretical learning 15 minutes. Nanti untuk waktu teori ini selain tatap muka, you have also structured assignment atau penugasan terstruktur dan ada penugasan mandiri. Nanti penugasan terstrukturnya ada di bawah. Ya. Dan praktikum 1 SKS ini ada 170 menit. Nanti akan terjadwal kalau Anda nanti terjadwalnya itu 1 minggu. Jadi 1 minggu terjadwal praktek bahasa Inggris gitu. Nah, di jadwal praktikum itulah nanti akan mahasiswa akan ke kampus. Cuma memang saya belum melihat sepertinya tidak akan semua jadwal praktikum ke kampus, no. Jadi hanya untuk nanti ujian praktek speakingnya dan listeningnya untuk ujian di kampus. Kalau reading masih bisa secara online. Tapi kalau untuk speaking dan listening itu kita akan laksanakan on-site learning. Kita akan laksanakan di kampus. Okay, next. If you see here, so ini bisa dibaca ya. The STL method consists of several strategies, various strategies such as discovery learning, contextual learning, etc. And there will be project-based learning. Nanti di akhir Anda juga akan ada project-based learning. Jadi selain project-based learning ini Anda juga ada bagian dari penugasan Anda, penugasan terstruktur. Okay, your learning activities will be conducted by me as the teacher and also Ibu Sofia. So you have 2 teachers here for this subject. Bahan ujiannya nanti akan ada kisi-kisi. Itu kisi-kisi materinya itu bisa akan ada dari materi dan juga dari penugasan Anda. Oke, komposisi nilai nanti akan ada pada evaluasi. Practicum learning tadi sudah saya sampaikan, and for practicum learning you are going to be divided into 3 groups. Ya, 3 groups, 3 kelompok. Ya, Anda akan dibagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok dengan saya, 2 kelompok lainnya dengan Miss Sophie. RKI ini 1 kelas ada berapa mahasiswa? Izin menjawab, Mem, ada 40 mahasiswa. Oh, banyak juga ya. Berarti dibagi 3 juga ya, sama. RKI 40. Ada kelas B nggak di sini? Oh iya ada ya, di kelas B atau kelas A, coba perwakilan. Kelas B jumlah mahasiswanya berapa? Ibu. Ya? Total kelas B ada 40 orang, Ibu. 40. Kelas A? Kelas A ada 44 mahasiswa, Mem. 44? Iya, Mem. Okay. So later the students will be divided into 3 groups ya. 3 kelompok. 1 kelompok dengan saya, 2 kelompok sama Miss Sophie. Miss Sophie udah bersedia. Jadi sekitar 16 ya. 13 ya. 13 sampai 14 orang ya.
dan setiap kelompok dibimbing oleh satu orang dosen. Kegiatan praktikum melibatkan 2 skill writing. Oh, ini akan ada, oke, nanti deh. Jangan-jangan listeningnya nggak ada. Oke, tidak ada penambahan hari. Nah, komposisi penilaian nanti akan muncul di evaluasi. Penilaian pada speaking performance, mahasiswa melakukan speaking performance. Ada yang individual dan ada juga yang dalam bentuk pairs atau kelompok atau berpasangan, ya. Jadi nanti untuk role play, kalau role play itu Anda bikin skenario dulu, setelah bikin skenario baru untuk role play. Role play-nya itu tidak, kalau speaking, nanti speaking performnya itu tanpa teks. Jadi Anda bikin skenario dulu, skenario udah selesai, latihan silakan mandiri, ya latihan, nanti akan diberikan waktu, you will be given time. You will have time to practice before you perform. And later, by the time you are going to perform, you need to perform your speaking. You will have the speaking performance without the text or without scenario. So you have to do it by your own. Jadi kalau kita bicara speaking, justru kalau pakai teks Anda hafal, kaku ekspresinya. Karena ekspresi itu juga menjadi unsur penilaian di dalam speaking performance. Jadi I suggest you dari sekarang kayak orang ngoceh-ngoceh aja gitu. Karena Anda sebagai seorang perawat nanti kan salah satu tugasnya kan komunikasi sama pasien kan. Jadi Anda harus bisa berbicara ya, kalau kan ini belajar bahasa Inggris berarti pasiennya Anda berkomunikasi dengan pasien dengan berbahasa Inggris kan. Kalau Anda bentuknya menghafal, ayo dong contoh gini. Ayo tuh, tuh ada pasien, seumpama di Indonesia ya. Nah, Anda ada di Indonesia, terus pasiennya orang luar gitu. Terus Anda ngadepin. Kalau seumpama Anda berbicaranya itu ngapal, sebentar, itu akan beda flow-nya. Ya kalau iyalah ya, masih normal gitu. Tapi kalau Anda ngapal, bentar, tulis dulu mau ngomong apa gitu. Beda nanti jatuhnya. Di mukanya tuh jadi kaku gitu. Ekspresinya maksud saya. Ya. So, kalau seumpama Anda udah bisa, meskipun masih terbata-bata, tapi kalau seumpama Anda bisa, Anda tahu vocabnya, flow-nya tahu, ekspresinya juga jadi normal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke unsur scoring. So, what are the criteria for the scoring? The scoring, the requirements for scoring or the regulation for scoring. This is the scoring guidelines. So, for the scoring itself, remember, attendance is part of the scoring guidelines. Yeah. Sorry, your attendance, students are required at least 80% of their attendance, both for theoretical and practical learning. The scores given menggunakan nilai puluhan ya, yang 85 sampai 100 itu nilainya A dan seterusnya. And this is really important for the students to keep in mind. You need to remember, please keep in mind that the passing grade for this subject is 70 atau B. B nilainya atau 70. Lalu Ibu kalau seumpama saya nilainya nggak sampai 70 bagaimana? That means you failed in this subject. Anda gagal atau tidak lulus mata kuliah ini. Kalau nilai akhir ya, nilai akhir Anda itu tidak mencapai 70. Nah, apa saja sih unsur yang dinilai? Ini dia. 45% teori, ya, ini saya ganti, sorry, bukan partisipasi, quiz, ya, 45% teori, 45%-nya praktek, dan 10% nilai sikap. Sikap ini termasuk di dalamnya adalah student participation, partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran, itu menjadi unsur penilaian untuk nilai sikap, ya. Nanti saya tambahin sini. Jadi ini untuk teorinya apa saja, penugasan, untuk prakteknya ini. Oh, berarti reading nggak ada di sini. Reading nanti di semester berikutnya. Oke, selanjutnya ini nanti saya sama ya, tata tertib bisa dibaca. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan untuk mata kuliah bahasa Inggris. Ya. Di sini karena Anda mahasiswa keperawatan, saya juga menggunakan Textbook of Basic Nursing biasanya untuk error analysis. Jadi mencari kalimat-kalimat, bagaimana meng-create kalimat-kalimat yang
in nursing context. Jadi bukan berarti bahasa Inggris ini memang bahasa Inggrisnya Anda masih yang general, tapi ada sudah mulai masuk ke area nursing konteks gitu. Biasanya untuk kalimat-kalimatnya. Jadi kalimatnya dalam bentuk nursing, tetapi yang kita kita kelola adalah kalimat strukturnya bahasa Inggrisnya gitu ya, vocabnya dan seterusnya. So here are the references for this subject. For English 1, later on you can check. Ini jadwal dan bahan kajian atau materi. Ya. Jadi Anda terjadwal dari kelas A, B, RKI semua Jumat ya berarti ya. Oke, Jumat mulai dari jam 8, kelas A. Ya kan? Kelas A jam 8, berarti yang jam 10 kelas B. RKI berubah menjadi jam 14.40. Oke. Lumayan ya. Oke. Ini coba Anda perhatikan di sini. Kalau Anda lihat jadwal, saya buat jadwalnya per 50 menit. Berarti di setiap pertemuan Anda punya 2 sesi, 2 temu. Nah, that means Anda 2 kali isi daftar hadir, ya. Nah, materinya yang mana Bu? Ini kan ada 2. Lihat aja di sini. Pokoknya ini dipecah aja jadi 2. Ya, dipecah aja jadi 2. Pamnya ini 1, ini 2-nya gitu. My rutin, kalau enggak kamu gini aja, my rutin 1, my rutin 2 gitu. Itu aja. Ya. Jadi ini adalah jadwalnya. Ingat ya, isi daftar ini 2 kali. Aduh, udah mau pulang. Saya agak ngebut, boleh dikit ya. Because 5 more minutes to go home. Okay, so this is the syllabus. So for today's meeting, actually you will have, after the syllabus design explanation, you will have pretest. Ya, you will have pretest. Nanti setelah ini Anda mengerjakan pretest. Jadi setelah ini, ya, Anda ada kuliah lagi nggak? Nggak ada kan ya? Saya tanya dulu. Jadi saya mau tanya karena terkait deadline. Nanti pretestnya harus dikumpulkan deadline-nya jam 7 malam via email. Dan emailnya jangan satu-satu, ya. Tolong lewat Sipen saja dikirimnya. Lewat Google Drive boleh, ya. Anda nanti ketik di Word, setelah diketik di Word, dikumpulkan pretestnya itu ke Sipen. Ya, nanti dikumpulkan ke Sipen. Sipen, deadline Anda mengirimkan ke saya itu jam 7 malam. If you have keperluan, if you have something urgent, please ask me directly. Oke. Oh ya, terkait dengan izin, mahasiswa jika ada keperluan atau izin atau sakit itu harus, kalau tidak bisa mengikuti kuliah karena sakit atau izin ada keperluan keluarga, itu harus ada surat. Itu 1. Surat dari orang tua. Kalau sakit, surat dari dokter. Ya, harus ada surat. Dan informasinya tolong tidak melalui, kalau ada izin itu tidak melalui Sipen. Sipen tidak memberikan izin. Kalau kamu masih sempat WA, berarti kamu bisa WA dosennya. Nanti kamu simpen nomor saya, kamu simpen nomor Miss Sophie. Tolong izin langsung ke dosen yang mengajar. Begitu juga kalau jadwalnya Miss Sophie, langsung aja ke Miss Sophie. Jadi izin itu tidak melalui Sipen. Jadi ketika Sipen, karena suka lupa ketika saya mengajar, saya panggil namanya mahasiswa, ini namanya di absen ada. Saya panggil namanya, tapi ternyata tahu-tahu Sipennya lapor. Ibu maaf atas nama, contoh ya, Ibu maaf atas nama Nur Khalisa tidak bisa hadir karena izin Ibu ada apa gitu kan. Loh, kok izinnya melalui Sipen gitu ya, izin ke dosen yang bersangkutan. Oke, lalu terkait dengan pembelajaran via online atau ketika Zoom, termasuk juga VILC, mahasiswa ketika dilakukan saat pembelajaran, off-cam itu saya perbolehkan. Off-cam, maksudnya kameranya nggak nyala. Tetapi keharusan ketika mahasiswa namanya dipanggil, karena kalau lagi belajar bahasa Inggris terutama ya, saya suka lagi diskusi. Oke, contoh saya panggil, Raihana, could you please make the sentence? Saya panggil gitu. Ketika saya panggil namanya Raihana langsung on cam, harus on cam. Respon dulu ya, yes ma'am atau iya ibu. Terus on cam, respon dulu, lalu on cam. Dan jawab pertanyaan
dengan posisi on cam. Is that clear for everyone? When the student's name called, tetapi studentnya itu nggak ngerespon, what happens? Artinya mahasiswa tersebut dianggap tidak hadir atau absent during class. Bisa disepakati? Bisa kita sepakati itu? Ya. Yes, ma'am. Jadi kalau seumpama lagi pembelajaran, ini berlaku untuk semua ya, kelas A, B, dan RKI. Ketika pembelajaran, saya perbolehkan mahasiswa untuk off cam. Karena memang kalau kuotanya, tapi kalau Anda pakai WiFi, maksudnya kuotanya nggak ngaruh ya. Unlimited WiFi nggak masalah, silakan nyala. Tapi kalau seumpama yang kuotanya terbatas, apalagi kan udah nggak dapet kuota ya mahasiswa, boleh off cam. Tapi ingat, ketika lagi diskusi, namanya mahasiswa dipanggil. Ketika pembelajaran, dosen memanggil nama mahasiswa, mahasiswa harus on cam. Dan kalau ada mau izin, mau ke toilet atau mau apa, silakan tulis di chat room. Terus nggak usah nunggu, ya ibunya kok nggak jawab-jawab, ya kamu ketahan aja. Enggak, silakan aja, ibu izin ke toilet. Udah, kamu ke toilet aja. Kan udah tertulis di chat room. Atau dipanggil sama ibunya, nggak apa-apa, supaya ibunya tuh penting banget sampai apa istilahnya ya, ngomel gitu. Ini si Rahana dipanggil, dia nggak ngeh mungkin ya, kamu lagi kuliah. Ya, kamu bilang aja, ibu sebentar saya dipanggil ibu saya gitu, atau apa. Tulis aja, ibu izin sebentar saya dipanggil gitu. Nggak apa-apa, silakan. Itu untuk menghindari Anda kalau pas lagi namanya dipanggil, saya tahu oh Rahana lagi izin. Berarti saya off dulu nggak manggil gitu. Oke, is that clear for everyone? Terkait dengan materi, saya rasa tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa materi Anda secara garis besar belajarnya grammar, tapi pendekatannya bukan kayak Anda belajar waktu sekolah ya, pendekatannya lebih kepada skill, yaitu writing dan speaking, jadi implementasi. Oleh karena itu nanti di dalam pembelajaran itu lebih banyaknya diskusi dan ngerjain latihan. You will have practice, banyak latihan. Jadi ada soal, kerjain, terus nanti diskusi. Ya, tanya jawab maksudnya. Nah, ini untuk praktikumnya. Ini untuk praktikumnya. Praktikumnya sendiri nanti writing. Ini kayaknya akan ada sedikit revisi di sini. Ini bukan writing lagi karena writingnya di atas sudah ya. Writingnya nanti di sini. Nanti ini akan saya ganti dengan listening. Jadi Anda ada listening. Ya, ini akan ada sedikit revisi. Ya. Ini akan saya revisi dulu. Jadi nanti untuk prakteknya itu ada sedikit revisi, Anda akan ada listening. Oke? Saya rasa cukup untuk penjelasan silabus. Do you have any questions? Silakan. RPS-nya nanti insya Allah minggu depan saya akan share via VILC ya. Jadi mahasiswa silakan nanti cek VILC. Sipen nanti boleh untuk konfirmasi, Ibu kita hari ini pembelajarannya via apa? VILC atau saya biasanya antara dua, kalau nggak VILC Zoom. Dan biasanya saya lebih banyak VILC. Nanti kalau untuk butuh diskusi untuk latihan secara langsung itu pakai Zoom. Tapi kadang-kadang saya lewat VILC diskusinya, latihannya. Karena VILC itu kayak kita DM chatnya, kayak kita lagi chat sama temen gitu. Tapi di kelas, karena ada discussion room-nya juga di VILC itu. Jadi kita bisa manfaatkan platform itu. Okay, students, it seems that clear enough for English 1. If you don't have any more question, I think we can end this session. Anda bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu nulis, ya. Jadi Anda menulis tentang self, boleh dicatat dulu. Nah, self introduction and what is your opinion about English. Jadi gini, ini satu kesatuan. Anda bikin tulisan. Hello, bla 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 bla. Anda memperkenalkan diri dulu, baru when I think about English atau when it comes to English, I think atau my opinion about English is
It's up to you. It's up to you. How do you want to express? How do you want to write? Because the writing style may vary for every individual. So each person, everyone may have a different style of writing or a different style to to express their sentences. So it's up to you. How do you want to explore? How do you want to express your thoughts on English? Ya, diketik aja. Karena nanti itu dikumpul via email, terus disimpan dulu ya. Karena nanti kalau platform PILC-nya sudah siap, Anda disubmit ke PILC yang pretest ini. Oke, students, no questions? Kayaknya aman-aman aja dari tadi. Ada yang udah mulai ngaca-ngaca, ngecek jerawat kayaknya. Sama ngecek pori-pori. Oke, that's all for today. Udah di screenshot apa namanya si pen? Not yet, Miss. Oh ya, silakan di screenshot dulu. Ini RKI juga beda nanti nih. Nggak apa-apa nanti yang kalau mau di screenshot yang pertemuan berikutnya juga per kelas nggak apa-apa. Jadi ini saya tampilin buat screenshot aja. I have been take the picture for this section, Miss. Can you? Okay. Yeah. Okay. If you cannot find, if you don't catch, if you cannot picturize a shoot this session, then it's fine. Karena ini kan Anda digabung, harusnya kan per kelas ya. Ini kan digabung nih 3 kelas. Harusnya kan tadi saya pagi, terus jam 10, tapi baru bisa. Nggak apa-apa nanti pas pertemuan berikutnya, cuma screenshot yang saya nampilin silabus aja nggak apa-apa. Oke ya. Thank you everyone for today's session. You may continue working on your writing ya, your writing. That's all for today. Oh ya, nanti untuk penugasan terstrukturnya akan ada lembaran. Itu penugasan terstrukturnya akan tersedia platform di VILC, ya. Untuk penugasan terstruktur akan tersedia platform di VILC dan penugasan terstruktur yang sekarang nanti saya WA aja via si pen ya. Jadi untuk setelah ini selesai ada penugasan terstruktur. Saya lupa jadwalnya di jam berapa dan hari apa. Okay, that's all for today. Thank you very much. Stay healthy, stay safe, and stay happy, everyone. Every time during learning, you need to stay happy. Okay, that's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Have a nice day. Bye. Bye. Mana live ya? Ini live room ya? Thank you, ma'am. Introduce yourself. Ini tugasnya ngapain ya, Kak? Oh iya, gue mau SS buat itu dulu dong, buat kelas RKI tolong on cam dulu ya sebentar semuanya. Terus buat kelas A sama kelas B boleh off cam dulu.